kembali lagi bersama saya Novia Maralain di podcast mahasiswa UTP FKIP Surakarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena jarang ditemui di FKIP. Kenapa kok jarang ditemui di FKIP? Karena tamu kali ini dari Fakultas Ekonomi. Mari Kak, silahkan untuk langsung perkenalan. Hai, perkenalkan nama saya Erna. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2017. Wow, Kak Erna, dengar-dengar Kak Erna ini mendapat bidik misi ya Kak? Iya betul, jadi selama saya kuliah di UTP, saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Dari awal saya masuk kuliah sampai saya lulus, saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Itu sangat terbantu karena bukan hanya dari prestasi, tapi dari segi ekonomi teman-teman bisa daftar di UTP. Jadi kalau ada kesusahan di ekonomi, teman-teman juga berprestasi, sangat bisa mendaftar di UTP gitu. Nah, untuk persyaratannya itu gimana sih Kak? Untuk persyaratannya, yang pertama teman-teman bisa mendaftar melalui laman KIP. Kalau sekarang, kalau dulu itu namanya bidik misi, kalau sekarang itu namanya KIP kuliah. Nah, teman-teman bisa tanya ke guru di sekolah, guru BK. Nanti teman-teman bisa buka websitenya di KIP kuliah. Nah, di situ nanti teman-teman bisa cari informasi apa sih KIP kuliah itu. Nah, di situ banyak sekali universitas, salah satunya Universitas Tunas Pembangunan yang menyediakan KIP kuliah. Gitu. Nah, kalau KIP sendiri itu seumpama ya Kak, dimiliki beberapa prodi nih, apakah kalau memiliki KIP itu langsung bisa daftar bidik misi Kak? Oke, jadi selama saya mendaftar dulu, semuanya bisa mendaftar di prodi yang ada di UTP Surakarta. Dari prodi teknik sipil, arsitek, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FKIP, pertanian, itu semuanya bisa dicoba. Akan tetapi di UTP sendiri memiliki prosedur, yaitu melalui tes wawancara dan tes tertulis. Jadi teman-teman nanti akan melaksanakan tes seperti teman-teman mendaftar di universitas negeri. Jadi ada proses seleksi untuk menerima KIP kuliah, seperti itu. Berarti juga mempunyai step by step-nya ya Kak? Iya, betul sekali. Oke Kak Erna. Nah Kak Erna, dengar-dengar juga Kak Erna itu aktif dalam organisasi ya Kak? Iya, jadi selama saya kuliah di UTP, saya aktif berorganisasi. Yang pertama itu saya aktif di BEM. Nah, kenapa sih saya aktif di organisasi? Karena memang saya mendapatkan beasiswa, saya merasa bahwa saya harus ikut berkontribusi untuk kampus karena saya sudah terbantu. Saya sudah bisa kuliah di UTP secara gratis, saya mendapatkan biaya kehidupan atau biaya hidup 1 bulan itu 700.000. Kalau saya tidak memanfaatkan apa yang sudah saya terima, otomatis rugi juga kan. Akhirnya saya aktif di organisasi seperti ikut BEM, kemudian ikut Mapala, kemudian ikut BEM fakultas. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, saya mendapatkan banyak skill yang tidak saya dapatkan selama di perkuliahan. Nah, itu nantinya menjadikan bekal saya setelah saya lulus dari UTP Surakarta. Berarti organisasi yang diikuti Kak Erna tidak hanya di lingkup fakultas, tetapi juga di lingkup universitas ya Kak? Iya, wow, sangat sekali. Bagus sekali. Nah, gimana tuh Kak? Kan Kakak ini aktif dalam organisasi. Kadang kan ada proker yang bersamaan ya Kak kegiatannya. Iya. Gimana tuh Kak mengatasinya? Pastinya sangat pusing ya, apalagi kok acaranya bareng. Biasanya kalau acaranya barengan itu pas ospek, itu bagi waktunya gimana nih ospek fakultas, gimana nih ospek universitas. Nah, cara bagi waktunya yang pasti yang pertama dilihat dulu tugas pokoknya apa. Kalau di tingkat universitas tugasnya itu lebih memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih, otomatis lebih mengedepankan yang di universitas. Kalau di fakultas tugas dan tanggung jawabnya ringan, nanti tetap bisa bantu, kemudian tetap berkontribusi juga di fakultas. Nah, yang bikin kendala kalau ada acara bersamaan, kegiatan bersamaan itu ngaruh juga di kuliah, karena bagi waktu antara mengerjakan tugas
rapat setelah kuliah. Nah itu kan kalau antara pikiran dan fisik itu nggak kuat, pastinya bisa down kan. Nah, kalau saya dibikin santai ya. Jadi kalau teman-teman semua yang mau ikut organisasi nggak usah takut. Aduh gimana ya nanti nggak bisa kuliah, nggak bisa ngerjain tugas-tugas kuliah. Pasti bisa kalau teman-teman niat, teman-teman mau melatih skill teman-teman, mau menambah pengalaman teman-teman, mau berusaha, mau membagi waktu, pastinya teman-teman bisa. Nanti kuliah, habis itu rapat, dari situ nanti teman-teman bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang teman-teman lakukan. Teman-teman bisa memanajemen waktu di diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman dari bangun pagi, kebetulan saya kos, jadi dari bangun pagi, kalau anak kos itu kan jarang sarapan ya, bangun pagi langsung ke kampus, kuliah sebelum pandemi, kuliah, habis itu selesai paling nggak jam 2, jam 12 paling cepat, habis itu makannya di kantin, kalau udah makan rapat, pulang-pulang ke kos, maghrib itu baru pulang. Nah dari situ kita belajar bagaimana cara memanajemen waktu yang kita miliki antara tugas kuliah dan aktif berorganisasi supaya semuanya berjalan lancar begitu. Walaupun satu hari makannya cuma 2 sampai 1 kali itu Kak berarti? Kalau 1 kali enggak ya, nanti malah asam lambung. Iya betul. Biasanya kalau sempat sarapan itu sarapan. Kalau bisa diusahakan sarapan karena penting ya sarapan itu. Kalau bisa makan siang ya makan siang, makan malam bisa makan malam, nggak usah diet-diet. Kalau pengen makan malam, capek, mikir, pusing, makan aja nggak apa-apa, begitu. Nah, oh iya Kak Erna tadi bilangnya kos ya Kak. Memangnya Kak Erna ini dari mana sih Kak kalau boleh tahu? Oh iya, saya itu rumahnya dari Batu Retno, Wonogiri. Kenapa saya kos? Karena rumah saya jauh, kalau pulang pergi ke kampus, ke rumah itu membuang banyak waktu ya, perjalanan 2 jam, akhirnya saya kos. Karena kalau saya kos pun saya bisa hidup mandiri. Gimana caranya hidup jauh dari keluarga, kalau sakit cara menanganinya seperti apa, seperti itu. Nah dari orang tua sendiri gimana Kak? Pertama kali melihat Kak Erna kos kemudian aktif di organisasi itu gimana? Awalnya cemas karena kira-kira bisa nggak ya, takut kalau sakit karena jauh dari orang tua, kalau sakit nanti yang ngurus siapa, apalagi anak kos, seperti itu. Tapi setelah saya memberi penjelasan bahwa saya ikut berorganisasi itu ada tujuannya, saya pengen punya banyak pengalaman, punya banyak teman juga, relasi, kemudian nanti kalau di perkuliahan itu saya tidak merasa hanya kuliah pulang. Selama kuliah saya mendapatkan apa. Nah saya memberikan penjelasan kepada orang tua dengan banyak pertimbangan. Setelah saya lakukan, akhirnya disetujui boleh ikut banyak organisasi. Kemudian harus tetap kuliah yang penting, seperti itu. Oh iya, berarti dari orang tua perlahan mengizinkan ya Kak, dan mendukung seperti itu ya Pak. Iya. Karena kalau orang tua itu mengekang apa yang anak mau, nanti takutnya malah tidak mau melakukan apa yang diinginkan. Iya. Jadi kalau orang tua saya kebetulan mengizinkan apa yang saya mau dengan maksud dan tujuan yang jelas. Jadi kalau saya punya kemauan, saya punya keinginan yang tentunya membuat saya menjadi lebih berkembang, lebih baik lagi, tentunya diizinkan oleh orang tua. Iya Kak, terima kasih. Kemudian untuk pencapaiannya selama kuliah di UTP itu apa sih Kak? Pencapaian selama kuliah di UTP itu banyak ya, karena salah satunya di organisasi. Selama kuliah itu saya aktif berorganisasi. Yang paling berkesan itu saya ikut berkontribusi dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi selama saya kuliah, saya ikut promosi kampus. Yang paling jauh itu ke Ponorogo. Jadi berangkat pagi jam 3 pagi bangun dari Kak. kos berangkat ke kampus, perjalanan ke Ponorogo ikut expo, kemudian di Semarang juga ikut berkontribusi, di Sukoharjo juga ikut. Nah, di situ saya mendapatkan banyak pengalaman karena saya bisa bertemu banyak siswa-siswa, bagaimana caranya mereka ikut bergabung di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta,
bagaimana caranya mengajak mereka supaya bergabung dengan apa yang saya peroleh, supaya mereka tertarik masuk di UTP Surakarta. Wah, sangat berkesan ya Kak, Sangat berarti. berkesan, bertemu dengan banyak orang gitu. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih Kak, hobi Kakak apa sih? Hobiku nyanyi sih. Jadi kalau entah itu baru senang ataupun sedih itu nyanyi, entah suaranya bagus atau enggak, yang penting nyanyi aja lah sama dengerin musik, itu bikin moodnya bagus. Bagus gitu ya Kak. Iya. Berarti Kakak di UTP juga ikut paduan suara Kak? Ya kebetulan ikutnya UKM musik. Oh, UKM musik. Iya, ikutnya UKM musik. Nah, di UKM musik itu teman-teman bukan hanya belajar bernyanyi, bermain musik, tapi di sana juga belajar organisasi yang paling penting. Gitu. Kalau UKM musik itu tingkat universitas ya Kak? Iya, UKM musik itu tingkat universitas. Oke Kak. Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Pesan dan kesannya buat teman-teman gimana sih Kak biar aktif di organisasi Kak? Kesan dan pesannya, kalau teman-teman masih semester awal, semester 1, semester 2, teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung, nggak usah takut gimana ya kalau aku mau ikut organisasi, nggak bisa bagi waktu dengan kuliah. Teman-teman pasti bisa kalau teman-teman punya kemampuan, punya keinginan, teman-teman pastinya bisa melalui semuanya itu. Karena apa? Dengan mengikuti organisasi, teman-teman punya banyak sekali pengalaman dan tentunya teman-teman punya poin lebih. Nanti di dunia kerja, teman-teman bisa memanfaatkan apa yang sudah teman-teman peroleh selama kuliah. Nah, dari situ saya pun merasa memiliki banyak anugerah lah, bisa berkontribusi ikut organisasi di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ini. Begitu. Ya. Terima kasih ya Kak Erna yang sudah main-main ke channel YouTube-nya PKO Kreatif atau POK Kreatif maksudnya. Oke, sebelumnya saya ingin menambahkan, Oh, iya. jadi untuk teman-teman yang melihat, entah itu teman-teman yang sudah berkuliah ataupun masih tanya-tanya apa sih UTP Surakarta itu, teman-teman bisa cek di podcast POK Kreatif. Nah, iya. di sini banyak sekali konten-konten yang positif tentunya. Kalau teman-teman dari siswa SMA, teman-teman bisa bergabung di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kalau teman-teman punya kesulitan biaya, di UTP Surakarta menyediakan banyak sekali beasiswa. Salah satunya beasiswa KIP kuliah atau bidik misi, karena saya salah satu penerima beasiswa bidik misi. Nah, selain itu nanti teman-teman juga bisa mendaftarkan beasiswa BI, Bank Indonesia, atau beasiswa BNI, Bank BNI. Kemudian beasiswa PPA. Nah, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah takut, aduh mau kuliah tapi nggak punya biaya, tapi teman-teman punya keinginan, punya semangat yang lebih, berusaha. Karena kalau teman-teman nggak berusaha percuma, cuma ngeluh, aduh gimana. Kalau teman-teman mau berusaha, pastinya ada jalan. Nah, tentunya podcast ini nanti semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan dari kejauhan, karena masih pandemi, kuliahnya juga masih online. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkumpul lagi di kampus, bisa aktif organisasi lagi, bisa mengadakan banyak kegiatan di kampus UTP Surakarta. Ya. Oh iya, sekali lagi terima kasih ya Kak Erna yang sudah mampir ke podcast kali ini. Mungkin next time bisa mampir-mampir lagi. Oke, siap. Iya, dan bercerita-cerita lagi ya Kak. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast saya dan Mbak Erna. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dadah teman-teman.